Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas di kelas 12 ini adalah tentang sifat koligatif larutan. Apa dan bagaimana sifat koligatif larutan? Silahkan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Sifat koligatif larutan. Di kelas 11 kemarin kita sudah belajar tentang asam basa. Air sabun bersifat basa, pH di atas 7. Cuka makanan bersifat asam, pH di bawah 7. Sifat kimia tergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Sifat koligatif: 1. Penurunan tekanan uap larutan. 2. Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. 3. Tekanan osmotik. Konsentrasi. Di kelas 11 kalian sudah belajar tentang konsentrasi. Salah satunya adalah molaritas. Konsentrasi berkaitan dengan larutan. Larutan tersusun atas zat terlarut dan zat pelarut. Contoh larutan gula, zat terlarutnya gula dan zat pelarutnya air. Konsentrasi adalah banyaknya zat terlarut dalam sejumlah pelarut atau larutan. Konsentrasi yang akan kita bahas berkaitan dengan sifat koligatif adalah fraksi mol, molaritas, persentase. 1. Fraksi mol, lambangnya X. Fraksi mol adalah jumlah mol zat terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. XT sama dengan NT per NT ditambah NP, atau XP sama dengan NP per NT ditambah NP. XT ditambah XP sama dengan 1. NT sama dengan GT per MR, NP sama dengan GP per MR. XT adalah fraksi mol zat terlarut, XP adalah fraksi mol zat pelarut, NT adalah mol terlarut, NP adalah mol pelarut, GT adalah gram terlarut, GP adalah gram pelarut. 2. Molaritas, lambangnya M huruf besar. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Rumusnya M sama dengan N per V, atau M sama dengan GT per MR dikali 1000 per V dalam satuan mililiter, atau M sama dengan GT per MR dikali 1 per V satuannya liter. GT adalah gram terlarut, atau M sama dengan kadar persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi MR. V sama dengan volume pelarut dalam liter, Rho sama dengan massa jenis, GT sama dengan gram terlarut, N sama dengan mol. Jadi untuk M ini tadi bisa juga dicari dengan cara persen kadar massa jenis dikali 10 dibagi MR. Tiga, molalitas, simbolnya atau lambangnya M huruf kecil. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram atau 100 gram pelarut. Rumusnya
M sama dengan gram terlarut dibagi mR dikali 1000 dibagi gram per larut. GT sama dengan gram terlarut, GP gram pelarut, mR massa molekul relatif. 4. Persentase. Lambangnya persen. Persentase adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Rumusnya persen sama dengan GT dibagi GT ditambah GP dikali 100%. GT adalah gram terlarut, GP adalah gram pelarut. Misal NaOH 20%, artinya GT sama dengan 20 gram, GP sama dengan 80 gram. GT adalah gram terlarut, GP adalah gram pelarut. Maka total larutannya adalah 100 gram. Contoh soal 1. Kemolalan larutan untuk NaCl 10%, massa dalam air mR-nya diketahui 58,5. Berapakah kemolalan larutan NaCl 10%? Jawab. NaCl 10%, gram terlarutnya 10 gram, gram pelarutnya 90 gram. Rumusnya M sama dengan GT per mR dikali 1000 per GP sama dengan 10 dibagi 58,5 dikali 1000 per 90 sama dengan 1,9 molal. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah 1,9 molal. Contoh soal 2. Fraksi mol suatu larutan metanol CH3OH dalam air adalah 0,5. Berapakah konsentrasi metanol dalam larutan ini yang dinyatakan dalam persen massa atau berat? Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Jawab. Fraksi mol metanol yang diketahui adalah 0,5, maka di sini XT sama dengan 0,5. Rumus XT adalah NT per NT ditambah NP. Karena ini 0,5, maka XT-nya adalah 1/2 atau setengah. Sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Secara matematik, untuk NT-nya ini ketemu 1 mol. Karena NT-nya ketemu 1 mol, maka NP juga 1 mol. Karena totalnya semuanya harus 2. NT sama dengan GT per mR. GT sama dengan NT dikali mR sama dengan 1 dikali 32 sama dengan 32 gram. NP sama dengan GP per mR. GP sama dengan NP dikali mR sama dengan 1 dikali 18 sama dengan 18 gram. Persen sama dengan GT per GT ditambah GP dikali 100 sama dengan 32 dibagi 32 ditambah 18 dikali 100% sama dengan 32 per 50 dikali 100% sama dengan 64%. Latihan soal. Soal yang pertama. Sebanyak 90 gram urea, mR sama dengan 60, dilarutkan dalam 153 gram air. mR sama dengan 18. Nilai fraksi mol urea adalah titik-titik. Latihan soal yang kedua. 6 gram senyawa urea diketahui mR sama dengan 60, dilarutkan dalam 1 liter air.
Tentukan molaritas larutan di atas. Silahkan kalian berlatih untuk mengerjakan soal ini.